Hai Leo, hari ini kita general reading untuk minggu keempat bulan November. Kita akan bahas tentang situasi umum kamu ya. Situasi umum dari zodiak Leo di minggu keempat bulan November ini. Oke, kita lihat gimanakah keadaan kamu. Oke. Minggu keempat ini tuh kayak waktu dimana kamu tuh perlu mengambil sebuah keputusan demi kebaikan ya, atau mungkin demi tujuan kamu bisa terwujud. Jadi kayak di sini tuh kamu harus memilih mengambil keputusan yang mana kamu udah paham resikonya gimana dan jalanin ya, atau stuck gitu aja dengan keadaan yang apa adanya gitu ya. Jadi di sini kalau kamu tuh pengen ada perubahan yang baik ya, berarti memang kamu harus melangkah. Dan untuk melangkah tersebut berarti emang kamu harus menganalisa hal-hal yang memang penting dan menyimpulkan sesuatu. So, mengambil keputusan yang tepat gitu ya. Minggu keempat ini perbanyak komunikasi sama orang-orang sekitar kamu agar kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru atau update terbaru tentang situasi atau mungkin hal-hal yang penting buat kamu ya, dan juga untuk bisa tetap mempererat hubungan kalian ya antara kamu sama teman-teman kamu. Oke, kita lihat untuk kamu di pekerjaan dari zodiak Leo di minggu keempat bulan November. Oke, untuk pekerjaan di sini kalau yang aku lihat, pekerjaan kamu cukup banyak ya, cukup menumpuk di minggu keempat ini. Aku lihatnya kayak gitu, dan aku ngerasa di sini tuh kayak kamu kewalahan ya. Cuma ngelihat pekerjaan yang numpuk aja tuh kewalahan kayak gitu loh ya, karena saking banyaknya atau saking kamu ngerasa itu sulit gitu ya. Nah di sini kalau kita kayak termenung tanpa ada aksi ya, pekerjaan kamu akan terhambat di sini. Iya, pekerjaan mungkin lagi banyak, lagi berat, lagi sulit, tapi kalau kamu mau bergerak, mau berusaha, entah itu gimana caranya ya, aku ngerasa akan ada perubahan dan kelancaran ya. Jadi kalau misalnya kita tuh kurang paham nih tentang sesuatu ya, kita tanya ke teman atau ke atasan ya, bagaimana penyelesaian yang baik untuk kendala ini atau untuk kerjaan ini kayak gitu ya. Jadi butuh komunikasi juga dengan orang-orang sekitar kita yang terlibat di kerjaan ya. Oke, sekarang kita bahas buat keuangan dari zodiak Leo di minggu keempat. Keuangan dari zodiak Leo di minggu keempat ini, kalau yang aku lihat, keuangan kurang begitu bagus ya. Aku ngelihatnya tuh kurang begitu bagus. Oke, jadi buat kamu yang keuangannya lagi nggak baik, coba di sini tuh lekas mencari solusi. Kalau masalahnya memang dari pemasukan yang mungkin saat ini kurang menentu ya, berarti kan pokok permasalahannya itu tentang income yang memang harus kita pulihkan ya. Oke, kalau dari pekerjaan yang satu mungkin kurang memenuhi, berarti di sini tuh kita harus bisa memutar otak kita. Oke, aku harus cari kerjaan sampingan nih, atau aku harus ada usaha sampingan nih lain dari kerjaan aku, agar aku bisa dapat income tambahan gitu ya. Jadi harus ada pemikiran yang positif dan juga tindakan yang positif pastinya. So, di sini apapun itu masalah di keuangan kamu, libatkan orang sekitar kamu, terutama orang-orang yang dukung kamu ya. Dari situ aku ngerasa kamu akan dapat solusi apapun itu masalah yang terjadi di keuangan kamu ya. Oke guys, sekarang kita bahas buat kamu yang single, untuk zodiak Leo yang single di minggu ke-4 bulan November.
Oke, nah di minggu keempat bulan November ini buat kamu yang single, aku ngerasa yang single kamu tuh lagi, sorry tadi memori aku penuh. Oke, buat kamu yang single, sepertinya kamu lagi banyak pikiran ya, pikiran yang mungkin endingnya tuh bikin kamu sakit sendiri. Kamu sering ingat sama masa lalu kamu yang menyakitkan, di saat kamu dibohongi, diselingkuhin, ya. Padahal kamu sayang banget sama dia, tapi dia gak bisa menghargain kamu dan cuma bisa nyakitin kamu doang. Kamu inget hal itu, sehingga minggu ini kayaknya tuh kamu bener-bener sedih lagi ya. Yang awalnya kamu tuh sebenarnya udah biasa aja, tapi karena ingat kamu jadi sedih lagi, kamu jadi kurang semangat untuk minggu ini. Nah, di sini ya, hal-hal yang sudah terjadi ya biarin. Oke, yang penting saat ini tuh kamu lakuin proses pemulihan. Kamu harus senang, kamu harus bahagia. Kamu gak boleh berlarut-larut dalam kesedihan, apalagi cuma nangisin seseorang yang gak bisa ngehargain kamu. Oke? Kamu berhak bahagia, jadi persiapkan apapun itu dari sekarang ya. Pertama, kamu harus bisa berpikir positif ya, jauhkan pikiran-pikiran negatif kamu dulu ya, dan saat ini bersiap-siaplah untuk membuka hati kamu ke seseorang baru ya. Ya mungkin sebagian dari kita itu takut ya membuka hati buat orang baru karena takut mereka sama aja seperti orang-orang dari masa lalu kamu gitu ya. Tapi nggak semuanya kayak gitu loh ya. Bisa aja orang baru yang datang tuh malah nantinya bener-bener bisa ngehargain kita, bisa sayang sama kita. Intinya kita pun harus selektif dalam memilih ya. Ya pastinya kita nggak boleh gerusa-gerusu, semua harus ada proses ya. Kita harus menganalisa dulu ini orang gimana gitu. Oke, jadi emang harus ada proses ketika ingin menerima orang baru. Emang nggak boleh tergesa-gesa juga gitu ya. Oke, kita lihat buat kamu yang berpacaran. Buat kamu yang berpacaran di minggu ke-4 bulan November. Nah, di sini kalau yang aku rasa untuk minggu ke-4 bulan November ini tuh yang berpacaran ya, kayaknya ada ini loh, ada rencana yang akan kalian buat, mungkin tentang hubungan kalian, lamaran atau pernikahan ya. Karena aku ngerasa kalian tuh udah sama-sama saling serius dan mungkin saat ini tuh kalian belum ngobrolin ini ke keluarga kalian. Nah, bisa jadi di minggu keempat ini tuh adalah waktu yang tepat kalian membahas hubungan yang serius ya. Siapa tahu ya nanti ketika kalian ngobrolin ini ke keluarga kalian tuh, keluarga kalian langsung nanggepin dengan baik dan bahkan kasih lampu hijau buat kalian ya. Oke. Sekarang kita bahas buat kamu yang sudah menikah di minggu keempat bulan November. Oke, aku ngerasa di sini tuh lagi ada problem, lagi ada masalah ya, lagi ada masalah dengan pasangan. Kayak kamu tuh serba salah, apa yang kamu lakuin di mata dia itu salah gitu ya. Menurut dia ya, selama ini kamu ini loh, yang membuat dia kurang suka tuh, menurut dia kamu tuh apa-apa cerita sama teman kamu atau sama seseorang lain, itu yang dia nggak suka ya. Jadi apapun itu yang kamu anggap benar, udah kamu lakuin dengan benar tuh tetap aja salah di mata dia, karena dia tuh terbawa emosi ya. Dia hanya ingat bahwa kamu tuh orangnya begini, orangnya tuh kalau ada apa-apa suka cerita sama yang lain dan dia nggak suka gitu loh. Jadi itu yang bikin dia emosi ya. Oke, padahal kita tuh udah nggak ngelakuin kesalahan apa-apa, tapi dia ingat sama kesalahan yang pernah terjadi kayak gitu. Nah, di sini memang ini ya, kalau kita punya pasangan yang sifat wataknya seperti ini, berarti kita pun harus hati-hati. Kita harus ini loh, ucapannya harus
lebih dijaga, sikap kita juga harus dijaga, jangan sampai terkesan kita nggak ngehargain dia, karena dia tuh gimana ya, orangnya tuh apa ya, kalau ada apa-apa tuh kamu cukup cerita sama dia doang, itu loh yang dia mau, kayak gitu ya. Ya gimana ya, kalau kadang kita tuh suka curhat sama temen, dia tuh udah kebiasaan dari lama, untuk tidak seperti itu tuh emang sulit gitu loh ya. Apalagi menurut kita mungkin pasangan kita juga kurang begitu bisa ngertiin kita gitu loh, jadi kayak serba salah gitu ya. Kita pengennya sharing ke teman karena memang kita nyaman sama teman kita kalau curhat, tapi dianya nggak suka. Tapi kalau kita cerita sama dia doang ya, kitanya yang capek kayak gitu ya. Itu yang kamu rasain. So guys, buat kamu yang rasain ini, coba di sini tuh perlahan belajar untuk bisa lebih ini ya, saling menghargai dengan pasangan ya, meskipun pasangan kita wataknya seperti ini gitu ya. Kalau kita berat untuk ngelakuinnya demi mungkin demi menjaga perasaan pasangan gitu ya, oke, kita ngelakuinnya demi menjaga hubungan ini biar baik ya. Kurang-kurangin bercerita tentang masalah privasi kamu ke orang lain gitu. Oke, gitu aja buat teman-teman. So guys, aku rasa cukup dulu readingan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa membantu. Dan buat teman-teman yang mungkin ingin personal reading, silahkan menghubungi kami lewat kontak WhatsApp yang ada di deskripsi channel atau thumbnail video ini. So guys, terima kasih sudah nemenin aku sampai akhir. Salam santun, salam rahayu untuk zodiak Leo.